Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanofrians, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk belajar tematik 4C, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, kemampuan, semangat untuk terus bisa belajar bersama teman-teman dan bersama guru sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu meskipun harus belajar di rumah ya. Sebelum belajar kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa memahami pelajaran hari ini sehingga ilmu ini menjadi bermanfaat dan berkah untuk aku ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Kak, kita mulai dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan dari kita belajar hari ini adalah agar kita bisa menjelaskan fungsi bagian tumbuhan, kemudian dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, dan siswa mampu menjelaskan pengertian karya seni rupa 2 dimensi yaitu kolase. Ya, seperti biasa Miss U selalu mengawali kita dengan firman Allah ya. Kita selalu diingatkan lagi oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 10-11. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi, Allah berikan semua nikmat itu ya. Tumbuhan, binatang, udara, angin, matahari, semua adalah untuk kepentingan manusia ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu bisa melihat kekuasaan Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Sekarang materi kita adalah mengenai bagian-bagian tumbuhan ya, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ya, kita lihat bagian tumbuhan, bagian tubuhnya itu terdiri dari pertama akar, ya. Kedua batang, daun, bunga, buah dan biji. Itu adalah bagian tubuh tumbuhan, ya. Kita ulang, ada akar paling bawah, ada batang ya yang berdiri kokoh, ada daun yang berwarna hijau, ada bunga yang sangat indah berwarna-warni, ada buahnya dan ada bijinya di dalamnya ya. Itu siapa yang menciptakan kalau bukan Allah ya? Maha kuasa Allah dengan segala bentuk penciptaannya ya. Oke, tumbuhan. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen dan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu tunas ya. Tunas itu adalah bagian yang tumbuh di atas tanah, yaitu cabang, batang, daun, buah dan bunga. Itu tunas ya. Tunasnya itu adalah bagian yang tumbuh di atas tanah, yaitu cabang, batang, daun, buah dan bunga. Sementara akar adalah bagian yang tumbuh di bawah tanah ya. Ini adalah akar, bagian yang tumbuh di bawah tanah. Oke. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah ya. Yang paling bawah itu namanya akar. Ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang ya. Akar yang panjang dan tebal. Contohnya mangga, rambutan, coba kamu perhatikan di sekitar rumah kamu. Pohonnya kokoh, kemudian akarnya besar ya. Akar mangga itu kan keluar ya, kelihatan dari di atas tanahnya itu. Pohon mangga, pohon rambutan itu namanya akar tunggang. Akarnya panjang dan tebal. Terlihat ya, akarnya panjang dan tebal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan akar serabut. Sekelompok akar yang panjang dan halus, contohnya rumput, bambu, padi gitu ya. Dia banyak, sedikit, banyak, tapi dia panjang dan halus. Dia tidak kokoh jadinya ya. Oke, itu akar ada 2, akar tunggang dan akar serabut. Nah ini nih ya, ini akar tunggang, nih kokoh ya, dan akar serabut tuh lebih berserat-serat, nih kecil-kecil begini, ya. Oke,
Oke, berikutnya adalah fungsi akar. Akar berfungsi untuk menjaga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Ya, fungsi akar itu untuk menjaga tumbuhan supaya kuat dia berdirinya dan melekatkan tumbuhan dengan tanah kuat ke dalam tanah, ya. Dan akar juga berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ini berfungsi untuk menyerap air, ya. Dan berfungsi untuk tempat makanan. Makanan dan minumnya tanaman itu adanya di sini, ya, di dalam akar. Contohnya tumbuhan wortel, lobak, itu kan ada di dalam, ya, ada di dalam. Oke, sekarang batang. Apa fungsi dari batang? Sebagai penopang, menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya. Ditopang, ya, ditopang oleh batang. Nah, kemudian fungsinya juga pengangkut. Berguna mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, mengangkut air dan mineral dari akar tuh yang di bawah ke daun, ya, biar daun juga punya makanan. Dan batang juga berperan penting dalam proses pengangkutan zat makanan dan daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi punya mobilnya, ya, punya mobilnya untuk mengangkut makanan dan minuman. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Contohnya batang pada tumbuhan sagu, kentang, dan jahe. Jadi sebagai penyimpan, ya. Oke, sekarang daun. Fungsi daun, alat pernafasan tumbuhan. Daun adalah organ tanaman yang sangat penting. Salah satu fungsi daun adalah sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Lalu proses fotosintesis, tempat pembentukan zat makanan tumbuhan yang kita kenal dengan istilah fotosintesis. Yang ketiga, tempat terjadinya gutasi, ya. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Gutasi bisa terjadi jika kondisi tanah yang menjadi tempat tumbuh tanaman sesuai dengan jenis tanamannya, sehingga penyerapan airnya tinggi dan juga membantu proses pemindahan makanan. Bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah dan berwarna, ya, paling indah dan berwarna-warni. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian menjadi buah, ya. Nah, bunga, buah, dan biji memiliki fungsi yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan bunga yang telah dibuahi akar berubah menjadi buah, dan di dalam buah ada bijinya, ya. Kita suka melihat, ya, kalau kita mengupas buah itu pasti di dalamnya ada bijinya. Kemudian bunga berfungsi sebagai alat perkembang biakan karena dia memiliki alat kelamin. Apa alat kelaminnya? Benang sari dan putik. Ya, oke. Dan buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Ya, buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan dan biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Ya, biji itu adalah sebagai bibit untuk tumbuhnya tumbuhan baru. Baik, itu seperti ciptaan Allah, ya. Ada pohon dengan berbagai bagian-bagiannya. Sekarang kita akan melihat apa itu kolase, mozaik, dan montase. Ya, ini istilah yang harus kalian hafalkan. Apa itu kolase, mozaik, dan montase? Kolase adalah karya seni yang menggunakan berbagai macam paduan bahan, misalnya kertas, kain, kaca, logam, kayu, itu ditempel pada permukaan gambar atau pola. Ya, kalau mozaik itu teknik seni membuat gambar tersusun dari potongan-potongan kecil seperti gelas, batu, kertas warna, ya, atau biji-bijian. Nah, itu namanya mozaik. Kalau montase apa? Montase itu gambar yang dihasilkan dari percampuran beberapa sumber. Ya, nah nanti kalian bisa hafalkan apa itu perbedaan kolase, mozaik, dan montase. Nah, kita lihat nih, ya, perbedaannya biar kita tambah hafal. Kalau kolase itu berasal dari bahan yang jenisnya berbeda. Kalau mozaik dari kepingan-kepingan bahan yang sama. Kalau montase dari gambar yang sudah jadi, ya, misalnya dari majalah atau koran, ya. Nah, ini kalau kolase seperti ini, ya, contohnya, ya, dari kertas kita tempel. Ya, kalau kolase seperti ini kita tempel dari kertas. Kalau montase
itu dari kepingan-kepingan majalah ya. Kepingan gambar-gambar yang ada di majalah atau koran gitu atau gambar ya, kita tempel. Kemudian kalau mozaik itu dari biji-bijian ya. Kalian nanti bisa hafalkan perbedaannya. Oke. Ya, ini contoh-contohnya ya, mozaik. Kemudian ada mozaik ya, mozaik seperti ini dari biji-bijian. Kolase, nah, kolase dari biji-bijian. Kalau mozaik dari potongan-potongan kertas ya, dari origami bisa. Nah, kesimpulannya, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa tumbuhan tidak akan ada makanan bagi hewan dan makhluk lainnya ya, saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian kolase, mozaik, dan montase merupakan seni karya tempel 2 dimensi ya. Ini juga merupakan karya seni yang bisa kita lakukan. Oke nak, alhamdulillah sudah selesai video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa membaca bukunya ya di tematik 4C subtema 1. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.